guys. Ayo, mulai. Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai materi jaringan tumbuhan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Chelsea Mutiara Arvina dengan NIM 037 dan saya dengan dua rekan saya yaitu Intan Wahyu Prasasti dengan NIM 004 dan Jelita Sari dengan NIM 009. Next. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur, bentuk, dan fungsi tertentu, sehingga dapat bekerja sama dengan terkoordinasi. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu jaringan embrional atau biasa disebut dengan merismatis, yaitu jaringan muda yang sel-selnya masih aktif membelah untuk mendukung pertumbuhan. Lalu jaringan permanen yaitu atau disebut juga sebagai jaringan dewasa, merupakan jaringan hasil diferensiasi yang sudah kehilangan kemampuan membelah dan berfungsi sesuai spesialisasinya. Dengan kata lain, jaringan embrional berperan dalam proses pertumbuhan primer maupun sekunder, sedangkan jaringan permanen bertanggung jawab pada fungsi fisiologis seperti fotosintesis, transportasi air, maupun penyimpanan cadangan makanan. Next. Selanjutnya adalah jaringan embrional atau merismatis. Jaringan merismatis merupakan jaringan muda yang masih aktif membelah dan sel-selnya berasal dari pembelahan zigot setelah fertilisasi. Jaringan ini menjadi dasar terbentuknya semua organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan lain-lain. Dari zigot terbentuk pola awal embrio yang kemudian memunculkan 3 meristem utama, dan ketiga meristem ini seluruh jaringan tumbuhan dewasa berkembang. Proses awal pembentukan atau embriogenesis yaitu zigot membelah secara asimetris menjadi dua sel. Yang pertama adalah sel apikal akan berkembang menjadi embrio utama, yaitu hipokotil meristem pucuk, dan sel basal akan membentuk suspensor yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi ke embrio. Ciri khas sel meristem adalah dinding sel tipis, yaitu primordial, lalu vakuola kecil sehingga ruang intraseluler minim, lalu sitoplasma padat karena aktivitas metabolisme tinggi, lalu nukleus besar menandakan tingginya aktivitas pembelahan. Jenis meristem pada tumbuhan yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal ini berada di ujung akar dan batang. Lalu untuk meristem lateral terdapat pada kambium dan kambium gabus yang berperan dalam pertumbuhan sekunder atau penebalan. Lalu meristem interkalar terletak di ruas batang, misalnya pada rumput, yang memungkinkan untuk tumbuhan tetap tumbuh meskipun bagian pucuknya terpotong. Next. Selanjutnya adalah meristem apikal. Meristem apikal ini merupakan jaringan merismatik primer yang terletak di ujung akar dan ujung batang tanaman, yang berfungsi untuk pertumbuhan primer seperti penambahan panjang batang dan akar pada tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari sel-sel aktif yang terus membelah dan dapat berdiferensiasi. Sel-sel meristem apikal dapat berdiferensiasi menjadi 3 jaringan primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm berkembang menjadi epidermis atau jaringan pelindung. Lalu prokambium membentuk xilem dan floem primer, yaitu sebagai jaringan pengangkut. Lalu meristem dasar membentuk parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, yaitu jaringan dasar dan penyokong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang meristem lateral. Jaringan meristem lateral ini ada pada
oleh tumbuhan dan bertanggung jawab atas pertumbuhan seperti penambahan diameter batang dan akar. Meristem lateral terletak di bagian samping batang dan akar tumbuhan. Jenis utama meristem tersebut adalah cambium vascular dan juga cambium gabus. Selanjutnya ada meristem interkalar. Meristem interkalar merupakan bagian dari meristem apikal yang tertinggal ketika meristem apikal tumbuh. Fungsinya meningkatkan pemanjangan internodus dan terletak di atas batang dan daun. Selanjutnya untuk topik ini merupakan penjelasan tentang jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen dihasilkan dari diferensiasi sel meristem primer maupun sekunder yang sudah tidak aktif membelah. Jaringan ini meliputi parenkim, epidermis, penyokong yang terdiri atas korenkim dan sklerenkim, dan ada jaringan pengangkut, xilem dan floem, serta jaringan gambus. Untuk jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar, tersusun dari sel hidup berdinding tipis dan memiliki ruang antar sel. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan atau air, dan penyembuhan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan epidermis. Lapisan sel terluar tumbuhan tersusun dari sel-sel datar yang rapat tanpa ruang antar sel. Fungsinya itu untuk melindungi jaringan di bawahnya, mengatur pertukaran zat dan penyerapan air serta nutrisi. Jaringan epidermis ini adalah lapisan sel terluar yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan, baik akar, batang, daun, bunga, maupun buah. Epidermis juga terdiri dari sel hidup yang berbentuk tipis dan rapat tanpa celah antar sel sehingga berfungsi sebagai penghalang mekanis karena posisinya di paling luar. Epidermis berperan sebagai tameng utama yang melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik, serangan patogen maupun kehilangan air yang berlebihan. Selain itu, epidermis memiliki peran khusus seperti mengatur pertukaran zat. Lalu pada daun, epidermis memiliki struktur stoma yang terdiri dari sel penutup dan celah stoma yang memungkinkan pertukaran gas seperti O2, O2 dan uap air selama fotosintesis dan respirasi. Pada akar muda, epidermis berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan mineral melalui rambut akar yang memperluas permukaan serapan. Next. Jaringan, kemudian ada jaringan pengangkut, terdiri dari xilem yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsinya yaitu transportasi zat. Nah, pada xilem bertugas mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Proses ini berlangsung satu arah ke atas. Nah, sel-sel ini memiliki penyusun terdiri dari trakeit dan trakea atau pembuluh yang dinding selnya tebal dan terlapisi lignin sehingga tahan tekanan. Xilem juga memiliki parenkim dan serabut xilem untuk menyimpan cadangan dan memberi kekuatan. Untuk floem sendiri memiliki tugas yang yaitu mengangkut hasil fotosintesis terutama pada sukrosa dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan, baik ke akar, batang, bunga maupun buah. Berbeda dengan xilem, floem mampu menyalurkan zat ke berbagai arah sesuai kebutuhan tumbuhan. Floem tersusun dari sel tapis, sel pengirim, parenkim, floem, dan serabut floem. Dengan adanya jaringan pengangkut, tumbuhan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya karena air, mineral, dan hasil fotosintesis didistribusikan secara merata. Nah, pada gambar xilem ditunjukkan sebagai saluran dengan arah panah ke atas, menandakan transportasi air dan mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem ditunjukkan dengan arah panah
terpanah ke seluruh tumbuh-tumbuhan, menandakan distribusi hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain. Next. Kemudian ada jaringan penyongkong, memberi kekuatan dan bentuk pada tumbuhan. Nah, ada dua jenis, yaitu kolenkim sebagai sel hidup, dinding menebal, tidak merata, memberi kekuatan luntur pada batang muda. Kemudian sklerenkim, sel mati, dinding sangat tebal dan keras atau serabut, dan sklereid yang memberi kekuatan mekanis. Kolenkim tersusun dari sel hidup yang dinding selnya menebal, tidak merata. Biasanya ada pada sudut-sudut sel karena sifatnya masih lentur. Kolenkim berfungsi memberikan kekuatan fleksibel terutama pada batang muda, rangkai daun, dan organ tumbuhan yang masih dalam pertumbuhan. Sedangkan sklerenkim tersusun dari sel mati dengan dinding sel yang tebal terlapisi lignin. Fungsinya adalah memberi kekuatan mekanis yang kaku dan keras. Pada gambar tersebut digambarkan dengan dinding sel yang menebal tidak merata, biasanya di bagian sudut. Sebagai fungsinya itu memberi kekuatan untuk agar fleksibel. Sedangkan pada sklerenkim, dinding selnya yang menebal atau merata dan keras, menandakan bahwa memberi kekuatan pada mekanisme tumbuhan, organ tumbuhan. Next. Jadi, untuk kesimpulannya, jaringan meristem berperan dalam proses pertumbuhan, sedangkan jaringan dewasa berperan dalam fungsi khusus untuk melindungi, menyongkong, menyimpan, dan mengangkut, sehingga keduanya saling melengkapi agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, maafkan. Terima kasih. Wes yo.